Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat menarik, yaitu tentang pendidikan sejak janin dan bagaimana pembentukan roh menurut beberapa teori. Dalam salah satu teks dikatakan bahwa seseorang itu bahagia ataupun tidak, surga dan nerakanya sudah ditentukan di dalam rahim ibunya. Apabila kita membaca teks ini seakan-akan bahwa semuanya sudah terpastikan seperti itu. Kita tidak akan bahas pemaknaan teks itu, tafsirnya dan lain sebagainya, tapi kita akan menghubungkan itu dengan teori-teori psikologi dan pendidikan. Di dalam teori psikologi, di dalam pembahasan tentang kepribadian, maka ada dua kepribadian yang paling banyak dipakai, terutama yang dihubungkan dengan psikologi industri maupun yang lainnya, itu yang banyak diteliti, yaitu Big Five dan MBTI. Alat tesnya dan lain sebagainya banyak digunakan. Di dalam Big Five dikatakan bahwa ada 5 karakter manusia, mulai dari open new experience, dia terbuka dengan pengalaman, courtesy, ya kan, kemudian agreeable, ya kan, lebih cenderung mengiyakan, gampang, dan yang terakhir adalah neurotik. Itu artinya orang-orang yang altruism dan agreeableness ini orang-orang yang gampang dipuaskan. Orang-orang altruism, orang-orang yang cenderung baik. Sementara yang neurotik, dia cenderung was-was. Dia cenderung waspada. Dia gampang stres. Dia punya kecenderungan fobia, ketakutan, dan lain sebagainya. Karena dia antisipasi orangnya. Nah, artinya apa? Orang yang punya kecenderungan ini, maka dia akan lebih mudah untuk menjadi stres, lebih mudah untuk menjadi takut dan lain sebagainya, sulit dipuaskan, bahkan curiga bawaannya. Sementara orang-orang yang agree, cenderung mengiyakan, kemudian orang-orang yang altruisme cenderung baik, yang satunya cenderung gampang dipuaskan, yang ini agak sulit dipuaskan. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan mereka punya kecenderungan itu. Dan menurut beberapa penelitian bahwa kecenderungan itu adalah genetik. Artinya apa? Artinya diturunkan. Artinya sudah ada sejak dia lahir. Nah, inilah mulai nyambungnya. Artinya apa? Dia menderita karena cenderung gampang menderita. Dan yang satu gampang bahagia, gampang puas, gampang dipuaskan, cenderung baik, dipengaruhi oleh sejak janin. Karena sebagiannya menurut beberapa ilmuwan bahwa itu genetik. Itu yang pertama. Kemudian marilah kita coba melihat bagaimana manusia dan hubungannya dengan dunia yang lain. Kalau semua di alam ini kita potong sampai kecil, misalnya kursi ini kita potong sampai kecil, maka akhirnya adalah atom. Bisa kita katakan yang lain yaitu elektron. Bisa kita katakan yang lain, teori-teori yang lain lebih kecil lagi yaitu quark, bahkan ada yang bilang spin dan lain sebagainya. Intinya adalah ada bagian terkecilnya. Dan ternyata bagian terkecil itu sama. Kalaupun manusia ini dipotong-potong, akan menghasilkan partikel terkecil yang sama dengan kursi ini. Menurut teori, atom berkumpul akan menghasilkan unsur. Kalau berkumpul dengan konfigurasi tertentu akan menghasilkan asam amino. Asam amino, jadi
unsur senyawa itu akan terus ke asam amino. Asam amino dengan hal-hal tertentu akan menjadi sel. Menurut Stanley Miller, asam amino, protein itu dengan sinar ultraviolet pada zaman itu menurut teori tertentu lalu akan menjadi sel. Inilah prosesnya menurut orang-orang ilmuwan yang tidak menggunakan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dari sel, kita lihat sel yang berkumpul akan menjadi jaringan otot, jaringan itu. Kemudian jaringan kalau berkumpul akan menjadi organ, mata, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Organ kalau berkumpul akan menjadi sistem organ. Itu. Organ akan berkumpul menjadi sistem organ. Sistem pernapasan, hidung, tenggorokan, paru-paru, kemudian sistem organ misalnya pencernaan, mulut, tenggorokan dan usus, kemudian sistem saraf, sistem genetal dan lain sebagainya. Dan kumpulan-kumpulan inilah menjadi manusia. Ini teori ilmiah murni. Lalu di mana letak roh? Nah, apabila kita berbicara tentang roh, sekali lagi ini salah satu teori yang menarik apabila kita hubungkan dengan pendidikan saat janin, kemudian bagaimana kita harus melakukan itu. Ibn Sina di dalam bukunya mengatakan bahwa jiwa itu ada 4. Jiwa tabii, jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa akal. Jiwa akal inilah roh. Yang pertama adalah jiwa tabii, yaitu seperti atom. Jiwa menurut Ibn Sina adalah sesuatu yang mampu bergerak dengan sendirinya. Itulah jiwa. Ya, seperti atom. Menurut ilmu pengetahuan, atom adalah sesuatu yang bergerak dan bergerak dengan sendirinya. Kemudian jiwa nabati, tumbuhan. Dia punya kehendak, tetapi kehendaknya terbatas. Dia hanya tergantung dari sinar matahari. Dia menjulur sesuai dengan sinar matahari. Akar, misalnya, dia akan bergerak mendekati sumber air. Kemudian lebih menyempurna lagi, yaitu yang namanya jiwa hewani. Mulai dia bergerak, dia punya kehendak ke sana kemari, tapi dia belum punya akal. Kemudian lebih menyempurna lagi, yaitu jiwa akal. Yang inilah menurut Ibn Sina adalah roh. Dan ini hanya dimiliki oleh manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana ini terjadi? Bagaimana ini berproses? Ini sangat menarik. Nah, kalau kita lihat bahwa yang pertama, orang tua itu makan tumbuh-tumbuhan, makan daging, makan sayur mayur dan lain sebagainya. Itu adalah benda mati karena dia sudah mati. Dia punya yang namanya jiwa tabiiyah. Kemudian yang kedua adalah setelah dia makan, maka akan berproses. Akan berproses menjadi sel yang itu adalah tidak punya gerakan kecuali seperti gerakan-gerakan yang lain. Gerakan-gerakan tumbuhan. Kemudian menyempurna lagi itu menjadi yang namanya sperma. Sperma sudah semacam hewan. Itu. Sperma sudah semacam hewan. Yang artinya apa? Artinya dia bergerak.
Yang satu ovum, yang satu sperma. Dan apabila ini bertemu, maka akan menjadi zigot dan makin menyempurna. Pertemuan ini dalam waktu tertentu, kalau kita menggunakan teks, maka ditiupkan roh Tuhan. Tetapi di dalam proses ini kita bisa mengatakan inilah prosesnya. Dari makan, kemudian berproses menjadi tertentu sampai menjadi sperma. Dan sperma itu apabila bertemu dengan ovum, dia akan makin menyempurna menjadi yang namanya zigot, dan itu menjadi lebih sempurna dan dia punya jiwa yang lebih tinggi, yaitu jiwa akal. Tetapi kalau kita menggunakan teks, itu ditiupkan roh oleh Tuhan. Apa pentingnya di sini? Pentingnya di sini adalah bahwa roh, jiwa, akal itu sebetulnya dipengaruhi oleh proses. Proses mulai dari makanan yang dimakan oleh orang tua, lalu dalam proses masuk di dalam diri orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian bertemu dua itu antara sperma dan ovum dan menghasilkan roh. Kalaupun kita sepakat bahwa itu langsung menjadi roh ataupun ditiupkan, intinya kurang lebihnya sama dalam artian bahwa roh, kalau itu ditiupkan berarti dia bertempat di tempat tertentu. Kesempurnaan roh ini dipengaruhi oleh tempatnya. Dan tempat itu adalah proses dari makanan orang tua, proses dari bagaimana kehidupan orang tua. Kalau di dalam agama bagaimana dia berhubungan antara satu dengan lain, apakah makanan itu haram dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi rohnya. Kalaupun kita sepakati bahwa roh itu ditiupkan, maka tempat itu akan mempengaruhi. Artinya apa? Kesempurnaan roh, kebaikan roh, potensi dan lain sebagainya dipengaruhi oleh proses tadi. Inilah menariknya bahwa roh yang dikatakan penentu semuanya, baik aslinya kalau kita percaya bahwa itu adalah proses terjadinya karena ada gerakan eksponensial yang menjadi menyempurna, atau kita percaya bahwa roh itu ditiupkan artinya tempat itu yang menyempurna, dua-duanya menghasilkan sesuatu yang mengatakan bahwa hati-hati dengan proses kehamilan. Hati-hati dengan proses apa yang kita makan. Ini semuanya berpengaruh terhadap janin dan berpengaruh terhadap kandungan orang tua dan berpengaruh terhadap genetika si anak. Sementara genetika si anak itu penentu baik buruk surga dan nerakanya mereka. Apakah ini bisa berubah? Bisa. Tetapi ingat bahwa potensi dasar itu seringkali cukup menentukan. Walaupun tidak dipastikan karena memang bisa berubah. Tetapi ini sangat penting. Pendidikan di dalam kandungan ini sangat penting. Kita seringkali mendengar bagaimana anak dibacakan Al-Quran, anak diajak ngomong dan lain sebagainya. Yang sekarang kita bahas adalah mengapa itu terjadi. Apapun upaya kita, itu akan tidak maksimal apabila prosesnya tidak maksimal. Ingat, jenius itu yang sebagian adalah genetik, sebagian usaha. Artinya apa? Kalau gennya oke, ditambah usahanya oke, maka dia akan maksimal. Nah, proses ini dari mulai apa yang kita makan sebagai orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, bagaimana proses itu terjadi, kemudian bagaimana proses hubungan antara laki dan perempuan, sampai bagaimana janin itu dijaga, mulai dari awal bulan dan seterusnya,
akan menentukan hasil awalnya, potensi dasarnya. Dan potensi dasar itu banyak yang mengatakan tidak sama, berbeda-beda. Walaupun itu akan kita bahas di lain waktu. Kalau tidak sama saat lahir, apakah Tuhan itu adil? Kita akan bahas di lain kesempatan. Tetapi karena prosesnya ini berbeda, karena proses ininya tidak sama, maka pasti hasilnya juga tidak akan sama. Baik kita percaya bahwa ditiupkan maupun kita percaya bahwa ini adalah proses sampai menjadi roh, dua-duanya intinya hasilnya adalah satu orang dengan orang lain akan berbeda-beda. Nah, ini penting. Pendidikan anak sejak dini bukan saat lahir, tetapi bahkan sebelum lahir, bahkan persiapan lahir, bahkan bagaimana kedua orang tuanya. Oleh karena itu jangan heran kalau kita mungkin pernah mendengar di dalam agama Islam maupun agama-agama yang lain bahwa Nabi, misalnya kalau di Islam adalah Nabi Muhammad, Rasulullah, di dalam agama Kristen itu adalah Bunda Nabi Isa, kemudian Ibrahim yang akhirnya menurunkan sampai Nabi Musa, Yakub, dan lain sebagainya, itu semuanya punya keturunan-keturunan yang sempurna. Kalau kita lihat Nabi Isa, Siti Maryam sangat sempurna. Dia sejak kecil adalah orang yang sangat soleh. Solehah sedemikian rupa. Kita tahu itu. Rasulullah, Nabi Muhammad juga sama, orang tuanya dan seterusnya. Kenapa? Karena memang proses ini penting untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Kita pun perlu menjaga itu sehingga anak-anak kita, sehingga sejak dari awal mereka sudah memiliki bibit yang cukup baik. Sekali lagi, puzzle kita supaya lebih baik, kita tahu bahwa semua di alam ini apabila kita potong-potong akan menghasilkan sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama itu apabila berkumpul akan menjadi sel sampai menjadi manusia. Tinggal dua pilihan, kita percaya ada campur tangan Tuhan ataupun tidak. Kelompok-kelompok ilmiah mengatakan menjadi sel-sel itu terus berjalan sampai menghasilkan manusia dan lain sebagainya. Kita tidak perlu mempertentangkan itu, tetapi intinya adalah bahwa manusia ini terbentuk seperti itu. Nah, tinggal bagaimana roh, bagaimana kehidupan ini. Ilmuwan yang tidak menggunakan Tuhan bercerita seperti itu, yang percaya Tuhan bahwa ada campur tangan Tuhan. Tetapi yang kita diskusikan bukan itu. Yang kita diskusikan adalah bahwa bagaimana proses mulai dari makan jiwa, tapi ia menjadi jiwa nabati menjadi sperma, jiwa hewani, sperma ovum berkumpul menjadi jiwa akal sikut. Yang sebagian mengatakan itu adalah roh, yang sebagian mengatakan bahwa itu tetap seperti itu, roh ditiupkan. Semuanya ini menceritakan bahwa kita harus sejak dini, sejak awal menjadikan diri kita baik, mencari pasangan yang baik, dalam proses yang baik sehingga menghasilkan orang-orang yang baik. Dengan itu maka pendidikan, sentuhan, ajaran-ajaran setelah kelahiran akan lebih mudah. Itu aja mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.